Podcast Keluarga Jakarta kembali hadir, saya Ajat Turatma, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Keluarga Jakarta pernah nonton The Glory? Drama Korea yang mempertontonkan adegan kekerasan di lingkungan sekolah. Tapi menurut para praktisi pendidikan di Korea Selatan, ini secara nyata sebetulnya itu lebih buruk dibandingkan adegan-adegan yang terjadi dalam serial tersebut. Perundungan atau bullying. Untuk Indonesia sih tidak asing lagi ya. Data kalau kita lihat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 saja misalnya. Ada 2 di antara 3 anak usia 13 hingga 17 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan. Dan dari data yang sama 3 di antara 4 mengaku pelaku kekerasan adalah teman sebayanya sendiri. Kalau kayak gini nih kita harus sama-sama punya pemahaman. Bullying itu bukan satu hal yang harus kita sepelekan. Nah, kita akan bicara masalah bullying atau perundungan terhadap anak dan sudah hadir bersama kami ada konselor hukum dan konselor remaja Pusat Pelayanan Keluarga. Saya perkenalkan langsung Erna Magdalena dan juga Devira Monit. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di podcast Keluarga Jakarta. Kabarnya sehat? Sangat sehat. Tapi gimana dengan remaja dan anak kita, Mbak Erna? Beragam ya pasti. Ada yang baik, sehat, kurang baik, atau yang sama sekali tidak baik. Nah ini nih yang tidak baiknya itu yang jadi nggak enak ya dengernya ya, Mbak Devira ya. Itu apakah karena perundungan? Bisa jadi, salah satu faktornya itu. Nah ini nih yang jadi concern kita semuanya. Ada banyak anak yang tadi saya sebutkan tadi ya, mengalami perundungan dilakukan oleh teman. Tapi kalau ngomongin soal bullying ini, apakah dipukul atau dikata-katain bisa bullying nggak sih? Nah, oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya ke keluarga Jakarta. Kalau bullying itu atau perundungan itu adalah tindakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau seseorang, atau bisa secara bergerombol ya dengan beberapa teman, atau yang anak sekarang bilang tuh circle ya. Mereka melakukan itu terhadap teman-temannya yang dianggap tidak setara atau merasa mereka berada di atas posisinya daripada teman-temannya yang di bawah ini. Nah, bentuk-bentuknya ada secara verbal, ya itu tadi yang Pak Ajat bilang, dikata-katai, penghinaan ya seperti itu. Ada yang bentuknya fisik. Fisik itu ya tadi dipukul, ditampar ya, melakukan penendangan atau kekerasan lainnya terhadap temannya yang dianggap rendah ini. Nah, ada juga yang menyerang mental. Jadi ada fisik, verbal, kemudian mental. Nah, mental ini yang sekarang banyak ditemui akibatnya karena sosial media. Jadi siapa sih sekarang di kita yang nggak punya sosial media gitu ya. Nah, kemudian mereka melihat postingan, kemudian memberikan komentar di postingan tersebut, tentunya komentar yang negatif. Nah, dan itu juga masuk bullying. Betul. Atau foto yang disebarluaskan ya, nah, itu masuk di. Atau bikin meme gitu? Bikin meme bisa, ya. Foto, waduh, harus hati-hati nih ya. Komentar harus komentar-komentar yang positif. Betul, harus yang memotivasi. Betul. Baik, tapi kalau bicara tentang bullying sebetulnya apakah ini satu hal yang baru atau orang mengatakan sebetulnya yang kayak gitu udah lama juga, tapi kok sekarang jadi penting gitu untuk diomongin? Sebetulnya dari dulu penting ya Pak Ajat ya dan keluarga Jakarta. Cuma memang ini bahkan ada sekolah atau lembaga yang mengatakan kalau bullying ini tuh seperti bercanda dan seperti tradisi. Nah, ini yang makanya tuh nggak selesai-selesai dibicarakan dan menjadi kasus besar atau kasus utama yang menjadi sorotan utama di lingkungan sosial kita. Seperti itu. Itu sudah lama, berlangsung lama. Baik. Dan parahnya menjadi tradisi. Nah, Mbak Era tadi mengatakan komen di sosial media bisa jadi bully, kemudian dikata-katain juga. Tapi kalau yang saya tahu kan pidana itu lebih banyak ke kekerasan fisik gitu. Ini gimana kalau konstruksi hukumnya, Mbak Devira? Oke, Pak Ajat. Jadi begini, kalau kita bicara bullying itu memang kan terbagi ya macam-macam ya. Dia ada fisik, ada non fisik, ada juga yang dia itu online. Sebagai contoh misalnya fisik nih, kita lihat ada pelaku dan korban ya misalnya. Pada saat dia melakukan penganiayaan, nanti kan kita lihat dulu nih, apakah ini masuk ke penganiayaan ringan dengan luka ringan
atau berat atau bahkan kematian, dan itu pasti sanksinya berbeda-beda satu sama lain. Kemudian ya itu tadi seperti Mbak Erna, menghina itu pun juga bisa, itu juga part of bullying sebenarnya. Selain daripada itu, kita juga lihat juga nih, kalau misalnya kan ada ya, dia itu nggak secara direct langsung mengatakan mengujar kebencian atau memfitnah anak itu. Dia biasanya nyindir atau seakan-akan seperti menyuruh anak itu melakukan sesuatu, misalnya sampai anak itu kan berapa kali kan kita sering dengar kasus-kasus anak bunuh diri kan. Itu pun ada pidananya sendiri di luar daripada pidana si penganiayaan itu, si bullying. Jadi itu aturan hukumnya sudah ada. Sudah ada semua. Sekalipun ini pelakunya adalah anak dan remaja. Sekalipun pelakunya anak, itu sudah ada. Cuma kita lihat dulu nih. Karena kalau misalnya kita bicara di dalam sistem peradilan pidana anak, anak-anak yang bisa kita masukkan ke dalam kategori anak berkonflik dengan hukum, dalam hal ini pelaku, itu hanya anak-anak yang umurnya 12 sampai 18 tahun. Nah, itu dia. Apalagi kita di Indonesia sendiri kita kenal juga sistem yang namanya diversi. Apa itu? Nah, diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar daripada peradilan. Di persidangan di pengadilan ya. Jadi sebagai contoh misalnya ada anak, dia itu melakukan perundungan kepada temannya. Efeknya nanti ternyata luka ringan. Iya. Yang mana ancamannya itu otomatis dia pasti di bawah 7 tahun. Nah, diversi ini punya beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah ancamannya itu tidak boleh lebih dari 7 tahun dan anak itu tidak melakukan pengulangan pidana. Itu otomatis nanti dia akan di diversi sebenarnya. Dan polisi itu wajib mengupayakan diversi itu makanya. Baik, tapi sebelum jauh ke soal penegakan hukum, saya ingin kembali lagi ke bullying untuk kalangan anak dan remaja. Orang berpikir, kenapa ya? Apa karena lingkungan rumahnya atau lingkungan sekolahnya? Karena tadi kan ada banyak sebaya yang menjadi pelaku dan korban, atau karena tontonan, sosial media, lingkungan lah kayak gitu. Memang banyak faktor ya yang bisa menyebabkan anak menjadi pelaku bullying itu. Faktor yang utama kalau dari setiap jurnal yang saya baca dan hasil penelitian, memang faktor utamanya adalah faktor dari keluarga. Misalnya anak yang broken home. Ketika dia tidak mampu, tidak bisa mencurahkan apa yang menjadi kegalauannya, kalau kita bilang sekarang ya, apa yang menjadi keresahan hatinya, sementara mama papanya sibuk, dia nggak punya teman untuk ngobrol di rumah, ya seperti itu. Cuma ada kucing mungkin di rumahnya kan, nggak mungkin dia ngobrol sama kucing kan. Jadi dia ngobrol dengan teman sebayanya yang di sekolah. Nah sementara sayangnya teman sebayanya ini justru memberikan pengaruh yang negatif. Nah akhirnya jadilah dia ikut-ikutan, mungkin masuk di circle yang tidak baik ya, yang bisa melakukan kekerasan terhadap sesamanya, atau mungkin dia menjadi korban bullying sendiri. Nah jadi korban kemudian menjadi pelaku. Memang faktor utamanya kalau secara umum kita lihat adalah faktor keluarga, komunikasi dalam keluarga yang masih belum baik. Artinya kalau kayak gitu bisa juga disebut sebetulnya pelaku bullying itu korban ya, tidak dapat kasih sayang yang utuh. Gitu. Betul, tidak diajarkan cara menghargai sesama, bagaimana berempati dengan sama. Ya, memang awalnya mungkin mereka korban, ya kemudian bisa menjadi pelaku. Tapi dalam konteks tadi dia tidak mendapatkan kasih sayang, dia tidak tahu karena lingkungannya yang buruk. Apakah itu bisa dipersalahkan? Sebenarnya kalau untuk dia dipersalahkan masuk nih di dalam ke pengadilan, kita lihat dulu nih. Untuk dapat menentukan seseorang ini anak atau korban, itu kan berkas itu masuk ke kepolisian kan? Iya. Ya, berkas masuk ke kepolisian, apalagi jenis aduan untuk perundungan ini kan deliknya itu aduan. Memang dalam hal ini terbentuknya si pelaku ini karena dia memang korban sebenarnya. Oleh karena itu kita tahu nih pelakunya itu masih 12 sampai 18 tahun, kita menggunakan sistem diversi itu. Karena kita tahu konsep pembalasan dalam hal pidana anak ini memang agak susah untuk dilakukan. Anak itu kadang memang belum mengerti bahwa yang saya lakukan itu salah. Yang saya lakukan ini ternyata adalah suatu kejahatan. Oleh karena itu kita pakai nih si konsep diversi ini. Tapi kalau soal diversi tadi itu dikaitkan dengan kondisi psikologis korban, bisa nggak nerima itu sebagai sebuah keadilan, Mbak? Nah, kalau melihat kondisi dari psikologis dari si korban, terutama orang tua ya. Biasanya orang tua yang nggak bisa menerima kalau anaknya menjadi korban bullying. Yang biasanya kami lakukan, baik itu konselor maupun psikolog, adalah pendampingan secara psikologis terlebih dulu, baik kepada si korban dan ke orang tuanya.
Jadi pemulihan psikologis mereka, bagaimana pengembalian harga diri mereka, agar mereka dapat menerima atau meminimalisir apa yang menjadi emosi mereka mungkin tadinya meluap-luap, meminimalisir supaya dapat menerima apa yang menjadi keputusan dari persidangan atau pengadilan. Jadi yang utama adalah pendampingan psikologis bagi si Korban. Dan pelaku pun juga punya hak mendapatkan pendampingan psikologis. Jadi sebetulnya dalam kacamata psikologi dua-duanya perlu untuk didampingi. Betul. Baik. Kalau salah melakukan pendampingan atau tidak didampingi, apa sih bahayanya bullying? Oke, bahaya bullying baik bagi korban dulu deh ya. Itu jelas mereka bisa makin menarik diri dari lingkungan sosial, bisa menjadi kehilangan harga dirinya, kemudian bisa sampai ujung di kematian yang seperti dikatakan Mbak Devia tadi di awal ya, bisa sampai bunuh diri. Nah bagi si pelaku secara psikologis berdampak pada kemampuan emosional mereka yang nggak bisa tersalurkan ya, mereka nggak bisa mengembangkan kemampuan sosial mereka di lingkungan sosial mereka menjadi nggak bisa bernegosiasi, mereka menjadi mudah marah ya, nggak bisa bekerja sama. Bisa juga kalau remaja khususnya di akademik, di bidang akademik mereka menjadi tidak fokus, ketidakdisiplinan. Nah itu kan artinya bisa membuat sekolah mengeluarkan mereka sebagai pelaku bullying. Itu sih dampak-dampak bagi pelaku dan korban. Dan ini bisa dilihat secara langsung atau jangka panjang? Bisa secara langsung. Dan jangka panjangnya juga itu tadi kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan lingkungan sosial, mereka menjadi pemarah, menjadi selalu memaksakan kehendak mereka, itu kan jangka panjang. Baik, saya ingin ke soal perlindungan korban dan sanksi ya, supaya juga orang kalau ngomongin soal sanksi walaupun tadi ada diversi begitu kan, tapi tentu harus ada dong ya. Gimana? Oke, jadi kalau misalnya perlindungan terhadap korban atau anak deh misalnya, anak itu memang punya perlindungan dari kekerasan yang terjadi baik itu fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik, guru. Nah itu dia memang punya hak untuk dilindungi. Nah siapa sih yang punya kewajiban untuk melindungi? Ya tenaga pendidik, aparat hukum, masyarakat. Kita juga punya hak gitu loh. Tapi kan yang kita lihat di fenomena masyarakat saat ini ya, kalau kita ngelihat anak kecil berantem semua segala macam, kita kan paling cuma anak kecil paling juga nanti baikan sendiri. Lebih sering kayak gitu bercanda. Atau malah di videoin sekarang fenomenanya. Itu dia. Jadi bullying ini nggak kita anggap sebagai isu serius, Mbak. Bener nggak sih? Jadi dipikir padahal tadi bisa sampai depresi bunuh diri. Iya. Dan terlebih lagi dari sisi korban ini, kadang sisi baik itu anaknya ataupun orang tuanya, kan kita lihat lagi nih, kita balik lagi nih, deliknya ini kan aduan kan, dia memang harus datang ke kepolisian. Dia harus bilang kalau ini saya mendapat perlakuan perundungan dari teman-teman saya, lukanya adalah ini semua segala macam. Ya kadang masalah ini hanya stuck di orang tua atau di sekolah aja biasanya. Baik, tapi secara hukum perangkatnya sebetulnya sudah ada ya. Sudah ada, sudah lengkap kita semua. Kita tinggal kesadaran hukumnya itu. Iya, benar. Baik, tapi kalau dari Mbak Erna untuk bisa mencegah ini supaya bisa kita kurangi bahkan kita tiadakan yang namanya bullying itu gimana caranya? Ya butuh kerjasama semua pihak ya. Seperti yang tadi Mbak Devira bilang, baik dari pihak sekolahnya, orang tuanya, keluarganya, semua teman-temannya, butuh kerjasama semua pihak. Yang jelas kalau dari faktor keluarga adalah bagaimana mengajarkan cinta kasih anak terhadap sesamanya, bagaimana menimbulkan empati ke sesama temannya, dan yang terutama adalah orang tua yang menjadi role model bagi si anaknya. Nah ini kembali lagi ya, ujung pangkalnya ada di rumah. Begitu ya. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya, ini luar biasa bermanfaat sekali dan mudah-mudahan keluarga Jakarta punya semangat yang sama nih ya untuk bisa mencegah, bahkan bisa meminimalisir terjadinya bullying di lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Erna, Mbak Devira. Dan untuk Anda bisa juga konsultasi masalah hukum, masalah remaja melalui layanan telekonsultasi Puspa di puspa.jakarta.go.id. Silakan, Anda bisa konsultasi apapun itu di layanan Puspa gratis untuk warga Jakarta. Kita tutup dengan salam stop kekerasan ya. Oke, untuk kita
punya semangat yang sama untuk keluarga Jakarta. Stop kekerasan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Keluarga Jakarta.